Malaysia. Lagi pendatang dikasih buat macam-macam Orang hal. Rohingya ya datang ya. Dalam itulah. Bangla yang kena. Ke orang buat salah, orang kecam dekat Bangla. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap dua kalimat syahadat mana boleh? Untuk pulang kembali ke Myanmar mau atau tidak? Kalau Tak bisa pulang Myanmar. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending. Yo guys ya, kembali lagi di channel FKR Project tentunya. Kali ini kita masih mengusut tuntas tentang adalah kasus Rohingya ya. Nah, jadi Rohingya ini ditolak oleh banyak negara. Ada Indonesia juga. Nah, gue bakal bahas kenapa Rohingya ini ditolak di Indonesia, ditolak di Malaysia, ditolak di Thailand. Gue bakal ngebahas kenapa mereka ditolak. Sebelum itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah sip, klik subscribe. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan aktifin tombol loncengnya di bawah agar kalian tahu notifikasi saat aku upload. Dan kalian juga bisa support channel ini dengan memberikan super thanks di bawah. Dan di akhir video bakal ku bacain dengan super thanks dari kalian. Gue berlama-lama, mari kita langsung aja mulai tentang kasus Rohingya. Let's go. Di sini ada penjelasannya, kenapa tidak ada negara yang menerima pengungsi Rohingya. Kita coba dengerin seperti apa. Sebenarnya siapakah pengungsi Rohingya, pemirsa? Kenapa mereka terus-menerus pergi dari negara asal? Etnis Rohingya ini bermukim di wilayah Myanmar. Konflik berkepanjangan di kampung halaman di mereka Myanmar, ya? di wilayah Rakhine, Myanmar. Ini memaksa mereka untuk memilih mencari kehidupan yang lebih manusiawi. Etnis Rohingya ini dianggap tidak memiliki unsur budaya mayoritas Myanmar, dipicu dari keributan warga, berkembang menjadi perang etnis, dan pemerintah Myanmar memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan kebijakan bahwa mereka tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Alhasil, karena tidak punya status kewarganegaraan, mereka tidak bisa hidup, tidak diakui rumahnya, dibakar, bahkan mata pencarian mereka dikunci, dan kerap menjadi objek. Oke. Dia tidak diakui di wilayah Myanmar dan Rohingya itu asalnya dari Myanmar ya teman-teman, tapi tidak diakui. Sebelumnya gue udah pernah ngebahas di video ini kenapa dia tidak diakui ya. Jadi gue nggak ngebahas lebih dalam. Tapi kita bisa lihat dengan dianya tidak diakui, dengan hidup yang tidak layak, mereka pindah. Yang kabarnya mereka itu bermukim di Bangladesh ya. Nah, kalau nggak salah itu penduduknya udah sampai 1 juta di Bangladesh teman-teman ya, tentang Rohingya. Nah, karena di situ sudah ramai, mereka berpencar lagi. Mereka ke Thailand, terus di sini ada ke India, terus ke Malaysia, rute-rutenya, terus yang paling dekat adalah Aceh. Nah, di sini. Tapi kalau ke Australia, mereka tuh nggak pernah bisa untuk ke Australia gitu. Australia udah menolak tegas, begitu kapalnya udah di tengah-tengah laut, disuruh pulang. Tapi kalau di Indonesia mereka masih bisa ya. Nih kita bisa lihat rute-rute mereka ya, digambarkan di peta ini. Terus lanjut seperti apa? Tindak kekerasan tentara atau juga polisi Myanmar. Saking sengsaranya hidup mereka di Myanmar, mereka bahkan disebut sebagai etnis minoritas yang paling teraniaya di seluruh dunia. Akhirnya, karena terus dipojokkan dan diusir, mereka terpaksa hidup dengan pindah ke negara lain. Yang Anda saksikan ini tadi adalah beberapa rute atau juga wilayah-wilayah tempat mereka mengungsi. Dan etnis Rohingya kemudian mengungsi ke berbagai wilayah, ke Bangladesh, ke tetangga terdekat mereka, atau negara lain di Asia Tenggara, dengan nekat menyeberangi lautan. Berdasarkan data dari Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, saat ini puluhan ribu etnis Rohingya mengungsi. Ada lebih. Oh, ini berita yang di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Dan ini lihat nih, India 21.000 dia berkembang. Bangladesh 890, dan kabarnya ini udah berkembang ya teman-teman, udah sampai 1.000 orang. Di Thailand udah 92.000, buset, banyak banget. Lebih dari 800.000 di Bangladesh, Thailand, kemudian di India, dan menyebar juga di Indonesia, Nepal, dan negara-negara sekitar. Para pengungsi ini kerap menjadi korban penipuan, bahkan perdagangan manusia karena dimanfaatkan oknum tertentu dengan iming-iming diberangkatkan negara tertentu. Namun kisah mereka mencari kehidupan ini juga belum selesai, karena tidak ada satupun negara yang mau menerima mereka sebagai pengungsi dengan berbagai alasan. Ini yang kemudian muncul pertanyaan selanjutnya pemirsa, kenapa tidak ada negara yang mau menerima pengungsi Rohingya? Kenapa?
Saat etnis Rohingya dipaksa untuk pergi dari Myanmar, mereka yang mencoba mengungsi ke wilayah Asia Tenggara kerap ditolak. Negara-negara Asia Tenggara umumnya tidak meratifikasi Konvensi PBB Pengungsi 51 dengan pertimbangan dalam negeri masing-masing. Sehingga negara-negara ini yang tidak meratifikasi merasa tidak wajib untuk mengurusi pengungsi. Kemudian, keberadaan pengungsi ini, baik itu untuk singgah atau juga untuk menetap, bisa dianggap negara tersebut sebagai masalah sosial baru. Ada juga yang beranggapan bahwa beberapa negara ini enggan membantu mencari atau membantu pengungsi karena takut penyebaran COVID-19. Iyalah. Kemudian, Di laut ya guys, gila ya. Penyebaran COVID, terus masalah sosial karena mungkin perbedaan budaya, perilaku, tentu saja lah masalah sehingga sosial. perahu mereka juga kerap didorong kembali ke tengah lautan ketika masuk ke wilayah perairan negara tertentu. Lautan. Seperti yang Australia. dilakukan Malaysia misalnya, yang memberlakukan kebijakan mendorong perahu ke tengah lautan. Jadi bisa Anda bayangkan semengerikan apa kondisi mereka terombang-ambing di lautan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini juga pertanyaan kita ya. Indonesia pemirsa ini juga kerap menjadi negara tujuan para pengungsi saat mereka menyeberangi lautan. Ada juga yang beranggapan bahwa Indonesia hanya dijadikan negara singgah untuk kemudian pindah lagi ke negara lain, misalnya seperti Malaysia. Namun saat mereka terombang-ambing di lautan, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengungsi. Indonesia sebenarnya termasuk negara yang belum menandatangani Konvensi PBB soal pengungsi, Konvensi 51. Namun Indonesia memiliki Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi, sehingga Indonesia memperbolehkan pengungsi untuk berlabuh atas alasan kemanusiaan. Ada klausul dalam Perpres ini pemirsa yang menyebutkan bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan memindahkan ke kapal penolong jika kapal akan berarti tenggelam, dibolehin ya? kemudian membawa ke daratan terdekat, memberi bantuan medis dan menyerahkannya ke rumah detensi migrasi. Dalam Perpres ini juga mengatur soal tempat penampungan, air bersih, makanan, minuman, dan pakaian, serta pelayanan kesehatan dan fasilitas ibadah. Dalam kasus pengungsi yang Desember lalu, ini Presiden Jokowi juga sempat lewat Twitter mengizinkan menampung 105 pengungsi di Aceh. Baik, pemirsa, sampai di titik ini nasib mereka masih mengambang. Mereka harus menunggu panjang di pengungsian untuk diproses oleh perwakilan PBB untuk mengungsi, yaitu UNHCR, sehingga bisa diberikan status sebagai pengungsi dan menerima hak-hak mereka. Tahun sudah berganti menjadi 2022, tapi masih ada manusia hidup yang tidak dibiarkan menjadi manusia. Sampai berjumpa di Metropedia pekan depan. Saya Anggi Hasibuan. Wow, kalian kebayang lah ya, mereka tidak punya keluarga negaraan dan hidupnya di tengah laut ya. Wow. Dan di sini ada komentar yang bilang, sejauh itu uang buat beli solar dari mana? Di sini dibales, iya juga ya. Nah, hey, solar mahal loh ya teman-teman. Buat mereka ya, apalagi mereka orang yang tidak bekerja, yang dimana dia di negaranya, di Myanmar itu selalu ditekan ya teman-teman. Ya karena story-story sebelumnya lah ya, story-story sebelumnya. Nah, kenapa banyak negara yang menolak? Bisa digarisbawahi sebenarnya orang Rohingya itu nggak semuanya baik ya, dan ada beberapa oknum yang jahat, itu yang membuatkan mereka ditolak di setiap negara juga teman-teman. Karena story-storynya orang Rohingya itu terkenal jorok gitu. Emang karena kan dari aturan sebelumnya di negara Myanmar ya dia kan tidak ada aturan ya, hidup di negaranya. Nah itu yang menyebabkan mereka terusir juga teman-teman, dan masuknya juga itu secara ilegal. Wow, masuk tanpa paspor dan visa. Nah itu. Next. Oke, di sini ada momen setelah gue search berita yang dimana tertulis ini Thailand, Malaysia menolak. Akhirnya pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Nah, di sini poin di tahun 2015 ini Thailand itu udah menolak tegas ya teman-teman. Udah menolak tegas banget pengungsi Rohingya ini, ya. Dan cuma yang diterima beberapa gitu yang lolos ya. Dan di Malaysia itu juga menolak dari kepemimpinannya, tetapi karena faktor dari mereka punya agama gitu. Jadi Malaysia cukup kasihan lah, apalagi Malaysia terkenal dengan agama Islam, dan Rohingya ini rata-rata mayoritas itu Muslim teman-teman. Jadi atas dasar keagamaan lah. Jadi Malaysia menerima ke Rohingya. Tapi nanti di nextnya kita bakal bahas yang Malaysia, tapi kita bahas yang ke Thailand dulu. Nah, Thailand itu mengeluarkan ucapan seperti ini di tahun 2015. Jika kami menampung mereka, lalu siapa yang akan datang secara bebas ke negara kami? Ucap itu seperti dikutip dari Yahoo News. Jumat tanggal 15 bulan 5 2015.
Dari mana kami akan mendapatkan dana untuk menampung mereka semua, tegasnya. Nah, jadi emang benar-benar Thailand itu udah menolak banget, karena emang ketika masyarakatnya bertambah, dana juga bakal bertambah. Apalagi kalau kita lihat Rohingya itu masuk ke Indonesia, lihat ya, nggak bawa apa-apa teman-teman, karena dengan bermodal cuma perahu yang nggak cukup layak buat ditunggangi ya. Itu mungkin kalau kena ombak ataupun ada badai, itu mungkin perahu itu bisa hancur. Dengan orang yang sebanyak itu temen, satu perahu bisa menampung 150 orang, gak kebayang ya. Dan gue ada kutipan video yang dimana Thailand itu mempenjarakan orang Rohingya karena mereka benar-benar udah menolaknya. Nah, ini film yang direkam oleh seorang Thailand yang dipenjara orang Rohingya ya. Sinten nuju atra marele to orang foto masa diem ya. Nih, ini di Thailand ya. Video yang pertama, video kedua gue masih ada lagi. Nah, ibu-ibu pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu pun di Guru penjara ya. ya. Anak kecil pun luar biasa. Nah, lihat ya. Thailand জিওরান্দার মানুষের যেদিন বিডি এরিয়া তোমারা শেয়ার করা তেমর manjare bikin fonso. Bentar, ini gue baru tahu ya, setelah gue perhatiin tanggal 8 bulan 5 2023, belum lama. Oke, jadi anak kecil, gadis-gadis, ibu-ibu nggak peduli Thailand di penjara ya, karena emang dia udah punya aturan yang dimana penolakan atas orang Rohingya, karena ini masuknya secara ilegal teman-teman. Takutnya gue tahu sih kepemimpinan Thailand kenapa nerapin ini, karena ketika ada apa-apa, ada konflik, nah ini bisa jadi kerusakan dalam negara gitu ya, dalam negerinya. Makanya orang-orang Rohingya kayak gini yang tanpa paspor, tanpa visa, masuknya nggak resmi, jadi di penjara ya. Dan ini ada lagi video yang ketiga, ada tulisannya The Jail of Thailand ya, dengan emot nangis. Oh, nam hole tora. Anam Babu Muhammad Turki Muhammad Sinai Ngomong apa itu? Tanda ya. Muhammad Alam Office aku. Muhammad Shah. Anjay, mukanya mirip orang India semua ya. Wow. Gimana ya? Kalau gue lihat dari dasar kemanusiaan cukup miris gitu, cukup kasihan gitu ya. Tapi gimana gitu, kalau kita kasihan terus, lama-lama negara kita bisa hancur juga. Karena mereka ini lama-lama bakal punya anak. Nah, anaknya pasti bakal pemberontak. Dan mereka juga makin dewasa pemikirannya, makin lama di negara kita. Mereka pengen menguasai. Itulah layaknya seorang manusia ya teman-teman. Layaknya manusia ya harta, tahta, jabatan. Itulah ya. Nah, mereka juga bakal berpikir seperti itu. Next. Sekarang kita ngebahas yang di Malaysia deh. Indonesia yang terakhir ya, Malaysia. Klaim sudah menyumbang pada ekonomi, pengungsi Rohingya minta hak tanah di Selayang, Selangor, Malaysia. Seorang pria yang berasal dari etnis Rohingya di Malaysia menuntut hak yang setara dengan warga setempat dengan klaim bahwa mereka juga berkontribusi pada ekonomi negara. Pria tersebut dengan tegas meminta pemerintah Malaysia memberikan daerah Selayang di Selangor kepada Rohingya. Ia menganggapnya sebagai hak mereka yang tak boleh dicampuri oleh bangsa lain. Sekarang kerajaan Malaysia mesti beri hak sama rata kepada kami, kaum minoriti, kaum pelarian, bangsa Rohingya, katanya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang kami mau menuntut hak. Kami juga manusia. Beri kami Selayang pun sudah cukup. Beri kami Selayang, lanjutnya. Selayang tempat tinggal Rohingya, orang Melayu, jangan kacau. Selayang kawasan kami, kata lelaki tersebut. Tambahnya lagi, Selayang adalah hak mereka dan tidak boleh dikacau. Cina, Melayu, India, atau Indonesia tidak boleh kacau. Tidak boleh masuk. Jangan coba kacau, ini kawasan kami, katanya lagi. Diketahui ada 200.000 pengungsi Rohingya di Malaysia saat ini. 200.000, anjir banyak banget. 200.000. Nah itu berkembang biak ya teman-teman. Itu data yang di riset tadi sebelumnya dikit ya, harusnya sih dikit sih. Ini berkembang biak karena kan mereka punya anak tentunya. Dan akhirnya mereka protes. Yaitu yang gue bilang, mereka punya pemikiran, mereka manusia. Tentu saja mereka pengen harta, tahta, jabatan seperti itu. Dan ya sekarang dia minta harta ya. Harta dulu, masih minta harta karena mereka pengen tinggal di tempat yang layak dan mereka juga manusia dan mereka udah ngerasa, wih, gue
gue tinggal di Malaysia dan gue bakal bantuin ekonomi di Malaysia. Kan kayak, tapi mereka nggak ingat, mereka dulu hanya ditolong dan cuma boleh menetap sementara gitu. Dan akhirnya ya mereka pengen merdeka lah istilahnya, berarti ya pengen merdeka di Malaysia dengan warga negara Narogia ya. Nah ini kita bisa lihat aja potret fotonya, tapi gua nggak tahu ini potret beneran atau enggak, tapi ya kita bisa lihat ya udah mirip Perindavan ya. Sorry kalau misalnya salah, tapi ini emang kayak mirip banget Perindavan. Nggak lucu dong nanti Aceh jadinya kayak gini, luar biasa ya. Next, dan kalian tahu nggak orang Rohingya itu ada yang ketahuan, ditanya sama orang Malaysia, ditanya baca 2 kalimat syahadat. Oke, kita dengerin seperti apa orang Rohingya ini ditanya tentang 2 kalimat syahadat. Okey, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tak belajar. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat, mana boleh? Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Buku saya jualan. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tapi Rohingya kan. Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimat syahadat. Itu saya tak pandai. Kalau tak pandai macam mana awak ngaku Islam? 2 kalimat syahadat, kalau tak ucap 2 kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Tapi Saya tadi suruh Fatihah. Awak tak boleh baca Al-Fatihah. bapa saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimat syahadat? Rohingya tu. Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya agak apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap 2 kalimat syahadat? Tapi bapa saya kecil-kecil. Tak, saya bukan tanya bapa awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi negeri saya susah kan. Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Ini dasar banget Okey, loh. Islam. Okey, semayang maghrib berapa rakaat? 5. Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada semayang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Semaya? Dekat mana? Kawan sebelah datang sini kat Tulai. Oh, semaya dekat Tulai? Saya keluar pukul 1 tadi. Semaya asar berapa rakaat? 2 rakaat. Hah? 2. Semaya asar 2 rakaat? Semaya asar. Asar 3 rakaat. rakaat subuh itu Semaya mah. asar 3 rakaat. Oh 3. Kau cakap betul. Semaya asar berapa rakaat? Maghrib 3. 2 rakaat. Hah? 2. Semaya asar berapa rakaat? Berapa? Sumpah sih, ini udah besar Cakaplah, banget, confident lah udah sikit. besar banget sih. Berapa rakaat? Semaya asar? Berapa rakaat? Kau cakap? Minta maaf, saya janji saya tak akan berhenti. Semula asar begitu. Semaya zuhur berapa rakaat? Semaya zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat semaya zuhur? Kau niat semaya asar? Oke, segini aja yang gak usah terlalu panjang deh. Nah, kita bisa nyimpulin dari 2 orang Rohingya itu menggunakan nama sebuah agama Islam ya, buat melindungi diri mereka biar bisa hidup layak di negara Islam ya. Karena mereka tahu Islam itu cinta damai gitu kan. Nah, jadi mereka menamakan Islam itu, setahu gue mungkin sholat itu hal yang dasar banget. Oke lah, tadi gak tahu 2 kalimat syahadat gak diajarin, cuma di Islam kan harus wajib gitu sholat. Nah, oknum-oknum seperti ini nih ya, yang buat Malaysia kecewa akhirnya ya. Mereka ngerasa ditipu gitu kan sama orang-orang Rohingya. Luar biasa ya. Next. Nah, ini ada orang Bangladesh menasehati orang Rohingya. Jadi orang Bangladesh ini kalau dari logatnya dia udah lama tinggal di Malaysia, terus dia menasehati orang Rohingya nih. Dan dia pun orang Bangladesh, orang India benci sama Rohingya. Gimana coba ceritanya? Coba kita dengerin seperti apa. Saya Muhammad Mirajul Islam Khan. Saya ni daripada Bangladesh. Tujuan saya buat video ni nak bagi nasihat dekat Rohingya dan juga nak bagi tahu kenapa Rohingya jadi macam ni sekarang ni. Apalah perangai dia sebenarnya. Sesama saudara. Perangai dia macam mana sebenarnya. Okey. Buat masa ni dekat Bangladesh ada orang Rohingya sejumlah lebih daripada 1 juta. Saya ulang sekali lagi, 1 lebih juta daripada ya. 1 juta. Mereka dulu boleh buat meniaga dekat Bangladesh disebabkan negara Myanmar itu taklah jauh sangat daripada Bangladesh. Okey. Disebabkan kita negara jiran,
Lepas tu Rohingya ni orang Muslim, kita pun rasa kesian lah. Benarkan mereka Muslim masuk di ya? Bangladesh dan kita buat Rohingya camp. Kesian tu kesian lah, tapi kita nak selamatkan rakyat kita dulu. Nah, Tapi boleh buat kira lah kalau Bangladesh pun perangai mikir. mereka tu baik sangat. Masalahnya ramai yang jahat. Untuk yang jahat, yang baik pun sekarang tengah susah. Jadi saya nak cakap pada orang Rohingya ni. Korang tinggal dekat Malaysia ni, bukan masuk belajar ataupun masuk macam orang Bangladesh buat masuk kerja. nah, Pelarian kan? Jadi korang kena lebih berhati-hati daripada Bangladesh. Sedangkan Bangladesh pun cukup dibenci oleh orang Malaysia. Walaupun Bangla masuk dekat Malaysia ni untuk buat kerja, bayar permit. Ada yang masuk untuk belajar. Tapi kenapa orang Bangladesh pun dibenci oleh orang Malaysia? Tahu tak kenapa? Sebab sejak ada isu 1.5 juta orang Bangladesh akan masuk dekat Malaysia ni, bukan masuk free. wow. Bayar juga levy, bayar dekat kerjaan, mereka akan masuk dengan cara sah pun. Tengok orang Malaysia dah benci. Korang macam mana? Tengok orang Bangla pun tengah susah macam ni. Korang lagi pun datang dekat sini buat macam-macam. Orang Rohingya ya datang ya. Dalam itulah. Bangla yang kena. Korang buat salah, orang kecam dekat Bangla. Nampak kulit hitam, disebabkan kita ni sama rupa, orang ni akan orang Bangla saja buat. Memang ada orang Bangla jahat dekat Malaysia ni. Saya memang benci juga pada mereka. Yang jahat tu jahat lah, tapi bukan semua kan. Tapi disebabkan korang Bangla semua dibaki. Korang berlembu dekat rumah, cakap Bangla yang buat. Korang rogol anak orang, cakap Bangla yang buat. Macam-macam lah. Kenapa Nah, ini orang Bangladesh pun benci ya. Orang Rohingya itu masuk ke negara Malaysia. Akhirnya, efek sampingnya orang Bangladesh ini terkena dampak dari orang Rohingya. Ya nggak dipungkiri sifat manusia ya, apalagi mereka sorry nih ya misalnya salah, apalagi mereka asalnya dari Myanmar yang dimana negara tanpa aturan ya. Jadi mungkin tindak kejahatan itu hal yang biasa buat mereka. Kebayang nggak ketika orang Rohingya itu bercampur dengan orang Indonesia? Nah, bakal mungkin awalnya nggak kerasa, tapi the nextnya anak-anaknya, didikan dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Bakal banyak banget orang yang jahat ya. Oke, luar biasa. Saudaranya sendiri yang deket-deketan aja nggak setuju sesama Bangladesh dengan Rohingya. Korang tak pernah berseku ke? Kalau dekat Malaysia ni, korang tak boleh tinggal dengan cara elok. Dekat Diusir. pergi tempat mana pun. Korang memang tak akan dapat tinggal. Memang kena belasah nanti. Sedangkan Malaysia ni aman. Tengok murah rezeki. Apalagi korang dulu dekat Bangladesh cuba buat macam tu. Saya rasa orang tembak terus macam tu kalau korang buat perangai dekat Malaysia ni kan. Kalau Ditembak. buat sama macam ni dekat Bangladesh. Time corona ni korang keluar ramai-ramai dekat jalan raya buat macam-macam. Kalau korang tak sedar lagi, nanti korang mampu kerah. Tahu tak? Mampu kerah. Tahu tak benda datang apa tu mampu kerah? Tanyalah dekat orang Malaysia nanti. Jadi, nak tolong itu tolonglah, tapi tengok perangai dulu. Kalau perangai korang macam ni, memang kacau lah. Memang di mana-mana pun korang pergi tak akan dapat tinggal. Itu sajalah saya nak cakap. Jadi, ubahkanlah perangai korang. Disebabkan korang buat macam ni, yang baik, Rohingya yang baik pun dikecam, dimaki dan juga dipukul. Sebab orang suka benci. Tak tahu nak cakap apa lagi. Sampai itu sajalah. Sedar. Sebelum jadi masalah yang besar sangat, sebelum orang mulai pukul ke orang cukup-cukup, sedarkan diri. Itu sajalah. Wow. Ini penjelasan dari warga Malaysia ya, yang tinggal di Malaysia. Mereka pun kesal gitu sama tindak-tindakan dari Rohingya ya. Dan gue sebenarnya ada dapat momen dimana orang Malaysia itu kesel banget sama orang Rohingya, yang dimana videonya ini nih. Nah, jadi etnis Rohingya di Malaysia itu buang sampah sembarangan tuh. Nah, ini ya. Tuh, lihat tuh. Videonya tuh ya. Orang Rohingya buang sampah sembarangan. Dimana orang Malaysia tuh benar-benar menjaga juga guys kebersihannya. Gue pernah tinggal di Malaysia ya selama 2 tahun waktu kecil, dan emang bersih-bersih di negara Malaysia ya. Nah, ini nih. Orang Malaysia juga nggak suka karena ini teman-teman, buang sampah sembarangan juga. Oke lah, buang sampah masih hal biasa. Nggak biasa juga buang sampah, tapi ini luar biasa nih. Dimana ada demo dari Rohingya menuntut tanah Malaysia. Kita coba lihat videonya. Nah tuh, mereka demo. Di sini tertulis 3 tahun yang lalu.
Kerajaan Malaysia, dengarkanlah rintihan kami rakyat Malaysia. Kami bukannya tak mempunyai hati perut ya, tapi buat baik itu berapa padalah. Mereka dah agak melampau. Kami tak mahu kehilangan tanah sendiri. Kami tak mahu mereka duduk di sini lama-lama. Kemudian mulailah meminta macam-macam. For this time we need to stay together and say no to Rohingya in Malaysia. Nah, ini curhatan dari Malaysia ya. Malaysia pun nggak terima. Iyalah, nenek moyangnya cuy memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Tiba-tiba ada warga negara lain meminta haknya buat dapat tanah Malaysia. What the hell, Malaysia? Ya sama lah kayak Indonesia ya. Bayangin lah, Indonesia kan memperjuangkan kemerdekaannya. Berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, IR Soekarno, tiba-tiba orang Rohingya pengen minta tanah nanti ya. Ini udah jadi bom waktu ya. Jadi mungkin di tahun 2015 itu Malaysia mendukung orang Rohingya masuk ya karena sifat kemanusiaan ya. Karena kasihan, dan satu lagi agama Islam, tetapi pas dites nggak bisa 2 kalimat syahadat ya. Nah ini, jadi karena udah banyak membludak, akhirnya ya nggak terbendung lagi, mereka minta haknya. Luar biasa ya. Dan kita coba deh masuk komen-komen dulu. Kita masuk komen yang pertama dari komen. Kebayang gak sih kalau di Indonesia jadi banyak orang Rohingya, lama-lama jadi kayak perindavan nih Indonesia? Gak boleh gitu. Tapi ya kebayang lah ya. Dan kita lihat juga kenapa Malaysia menolak. Lihat nih, ribuan pengungsi Rohingya di Malaysia demo minta hak warga negaraan. Minta hak sekarang ke warga negaraan. Udah minta tanah, minta warga negaraan. Ke warga negaraan ya. Anjay, ini banyak banget orang Rohingya-nya. 200.000 orang berkumpul. Mungkin yang awalnya jumlahnya cuma 1.000 berkembang biak jadi wow. Coba kebayang nggak kalian sebanyak ini? Kayak gimana coba ngurusinnya? 100 kan masih oke lah gusur-gusurnya ya. Kalau udah segini, kagak mungkin kalian bisa gusur. Yang ada peperangan gitu. Peperangan ini yang ada. Wow. Please lah ya. Harus dipikir-pikir lagi buat Indonesia. Oke. Kita sekarang masuklah ke Indonesia deh. Next. Jadi Indonesia itu sebenarnya di tahun 2017 Presiden Jokowi udah menolak Rohingya, tapi malah diterima oleh warga Aceh. Oke. Jadi di tahun 2017 itu pemerintah Jokowi itu sudah menolak. Nanti gua spill yang dimana beritanya ya. Next, kita dengerin dulu Bapak ini ngomong. Membela orang Islam ketika diusir dari negaranya orang Rohingya. Tahu siapa? Republik Indonesia. Ditolak di Thailand. Ditolak di Malaysia. Yang menerima pertama siapa? Republik Indonesia. Presidennya siapa? Joko Widodo. Luar negeri kita sekarang sudah terlalu transaksional dan kita harus kembali kepada suatu kebijakan luar negeri yang lebih berbasis nilai. Saya minta maaf Pak, karena Pak Tom belain Anies Baswedan. Bilang Pak Jokowi transaksional, saya categorically deny dan saya bela Pak Jokowi. Kita mungkin bukan orang kaya, tapi kita punya budi pekerti. Kita bukan orang kaya, tapi kita punya budi pengerti. Dan kita punya sejarah di mana kemerdekaan Indonesia didapat itu cukup sulit ya. Masa iya tanah kita disisahin buat orang-orang yang emang bukan warga negara Indonesia. Dan jumlahnya cukup banyak. 1, 2, ya kita juga masih berpikir-pikir ini ratusan bahkan ribuan ya. Wow, mereka bakal berkembang biak ya. Mereka manusia gitu, sama dengan kita. Kita pasti bakal punya anak ya, dan mereka bakal punya kayak di Malaysia lah ya story-nya. Bahkan kalau ngomongin story-storynya, Indonesia pun masih belum berkembang ya. Banyak di Papua orang yang kesusahan makan di pinggir jalan, banyak yang kesusahan makan. Masa kita harus menampung orang Rohingya ini? Itu yang perlu dipikir-pikir lagi sih ya. Sorry kalau misalnya salah, ini hanya
pendapat gue saja ya, karena di Papua juga masih banyak orang yang masih belum sekolah ya, pendidikan gitu kan. Wow, apalagi ini orang Rohingya kan, mereka nggak belajar ya. Nah, tentu saja mungkin budi pengerti mereka itu masih kurang guys ya, dan sopan santun segala macam itu masih kurang. Next. Tapi nggak dipungkiri pasti ada beberapa ya. Next. Nah di sini Jokowi udah pernah bilang anti Islam, anti asing. Di tahun 2017 silam saya tegaskan menolak pengungsi Rohingya. Tapi PKS, FPI, PA 2212 masyarakat Aceh mencaci saya, memfitnah saya, anti-Islam dan anti-asing sampai kalian membuat hashtag Save Rohingya. Oke, pada tahun itu emang ada sih hashtag Save Rohingya teman-teman ya. Nah, Jokowi emang dituntut gitu sama warga Aceh karena orang Rohingya ini Islam gitu ya. Ya kalian harus terima gitu. Harus punya peri kemanusiaan. Nah, Jokowi didesak oleh banyak-banyak orang gitu. Akhirnya Jokowi mengizinkan ya. Dan di sini ditulis, tanpa kalian sadari, saya selalu mengambil keputusan dengan pertimbangan jangka panjang di masa depan untuk kebaikan NKRI. Kini kalian demo usir Rohingya. Semua salah Jokowi. Nah, ya banyak banget sekarang yang menyalahkan Jokowi. Padahal Jokowi seperti ini. Tapi ini nggak tahu bener apa enggak, tapi yang gua dapat dari setiap komen itu bilang seperti ini ya. Dan jejak digitalnya setelah gua cari hanya ada beberapa, tapi nggak ada yang bilang Jokowi menolak tegas. Itu beritanya di tahun 2017 itu gua nggak dapat sih. Tapi ya dari komen kalian itu pada bilang kayak gini, ada kok gitu ya. Coba ini bener apa enggak berita yang ini ya, komen ya. Next. Tahun 2015, Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya pada saat mereka dekat dengan Provinsi Aceh. Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga menolak keberadaan mereka. Aceh merupakan tempat transitnya para pengungsi Rohingya. Dari tahun 2009 sampai saat ini mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Tidak lain karena kesamaan agama dan juga kultur masyarakat Aceh, yaitu adat pemulia Jame. Etnis Rohingya disebut sebagai sekelompok manusia yang telah kehilangan segala-galanya, mulai dari tempat tinggal, akses pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jumlah pengungsinya juga nggak main-main, dari yang terkecil 5 pengungsi sampai 600-an pengungsi. Sekarang dengan kondisi mereka yang kayak gitu, Aceh tetap menerima mereka dengan segala pertimbangan. Tapi sangat disayangkan, kebaikan dan rasa kasihan rakyat Aceh membuat mereka memanfaatkan itu. Banyak kasus kriminal yang mereka lakukan ketika mengungsi di Aceh, seperti pelecehan, pencurian, dan masih banyak lagi. Dan nggak sedikit juga rakyat Aceh yang melakukan demo untuk mengusir pengungsi Rohingya karena dianggap beban dan mengganggu warga di sana. Alasan mereka juga karena pengungsi nggak mau diatur dan suka kabur. Ada lagi soal dugaan human trafficking terhadap pengungsi Rohingya. Di tahun 2021, salah satu pengacara pernah menangani tindak pidana perdagangan orang yang akhirnya si pelaku atau agen ini dipenjara selama 3 tahun. Keterangan dari saksi persidangan juga bilang kalau pengungsi sengaja untuk mendarat di perairan Aceh dan tinggal menunggu dijemput dan dibawa oleh agen untuk dipekerjakan secara ilegal ke Malaysia via laut dari Medan. Iya juga sih, karena kalau diperhatiin pengungsi pasti kabur satu persatu dari tempat pengungsian. Kalau udah kayak gini, menurut kalian gimana? Kebijakan apa ya yang seharusnya dikasih ke... Nah itu ya, jadi gara-gara ini di tahun 2015 ya, itu banyak warga Aceh yang memang menerima alasannya karena agama. Nah jadi yang salah siapa nih sekarang? nggak boleh saling menyalahkan gitu ya. Tapi harus dipikir-pikir lagi sih ketika pengen nampung Rohingya, karena Indonesia penduduknya udah banyak loh. Indonesia penduduk terbanyak ya secara global ya. Penduduk terbanyak, ada di peringkat berapa gitu. Walaupun bukan peringkat 1 tapi udah banyak. India apa ya peringkat 1-nya? Gue agak lupa teman-teman. Next. Dan ada hal yang bikin sebel lagi, yaitu ketika orang Rohingya nih di Indonesia dikasih makan, malah makanannya dibuang teman-teman. Dikasih makan nasi. Momen tersebut juga turut diabadikan oleh sejumlah kamera warga. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto membeberkan alasan penolakan karena adanya kesan buruk dari pengungsi Rohingya sebelumnya. Beliau mengatakan para pengungsi tidak menjaga kebersihan dan kebersihan nggak ada, makanannya dibuang. Udah dikasih makanan dibuang. Hei, bersyukur kamu. Kami Indonesia ya, banyak orang yang telantar gitu ya, yang nggak bisa makan, bahkan sehari makannya cuma sekali teman-teman.
Dibuang cuy ya. Tidak mengindahkan syariat Islam serta ada di kalangan masyarakat. Tak hanya itu saja, kebaikan warga yang memberikan makanan, minuman, beras dan lain-lain malah dibuang ke laut oleh para pengungsi, dan hal itu yang kemudian membuat warga Aceh kesal hingga menolak kedatangan suku Rohingya. Kenapa? Ini pun ya dikasih makan, ini udah gue usah lah, gue jelasin dikit. Ini pun dikasih makan tapi kayak apa ya, kekurangan gitu. Tuh, dia megang perut terus dia bilang kayak gini. Tidak cukup. Dikasih makan dibuang. Dikasih makan senormalnya dibilang kurang. What the hell man? Harus bersyukur ya. Kita tahu mungkin di sana makannya dia agak banyak gitu ya, kayak nggak salah senampan-nampan gitu ya. Dan nasinya juga nasi Arab gitu, beda banget dengan kita ya. Kita mah nasi yang kecil-kecil, di sana kan nasi Arab ya yang besar-besar gitu. Wow. Dan ini cukup enak loh lauknya, ada sayur, ada lauk kan. Udah kayak orang Indonesia banget. Udah layak lah menurut gua. Di luar sana mau makan aja harus nyari di tong sampah. Kasian banget ya. Harus dipikir-pikir lah ya ketika mau masuk di sini. Inilah penolakan di Indonesia gitu. Dan bahkan warga Aceh itu sebenarnya udah nolak teman-teman. Tapi pada saat UNHCR ditegaskan seperti apa? Oke, kita lihat ya, warga Aceh nolak ke UNHCR. Dan memiliki kewenangan untuk menjawab, memberikan kepastian tentunya akan kita jawab. Tapi kembali lagi dalam penanganan pengungsi, UNHCR tidak memiliki kewenangan untuk menjawab hal-hal yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Oke, siap. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan kemudian Bapak tidak berhasil ataupun tidak melakukan tindakan tersebut, siap nggak Bapak untuk angkat kaki dari Aceh? Ini warga Aceh ya. Siap. Saya tidak akan bisa memberikan komitmen terhadap kegiatan ini. Kenapa? Karena kembali, semua penanganan ini adalah dikoordinasikan bersama antara semua pihak yang terkait. Semua pihak yang terkait. Pihak mana? Ada pemerintah, ada UNHCR, dan juga berbagai elemen dari yang memberikan bantuan. UNHCR mengikuti peraturan PBB atau mengikuti peraturan Presiden? Saya kira sudah cukup jelas ya. Enggak. Kita penempatan di sini, kita UNHCR ada di Indonesia atas undangan dan permintaan pemerintah. Jadi tergantung dari persepsi Bapak Ibu sekalian, kita di sini mengikuti arahan dari pemerintah juga. Saya pikir itu bukan sebuah arahan. Nggak ada arahan. Perspektif bisa berbeda. Saya hanya menyampaikan perspektif UNHCR. Bapak tentunya sebagai dalam negara demokrasi punya pendapat yang berbeda, itu tentunya wajar. Yang bisa memberikan arahan kepada UNHCR itu hanyalah PBB. Nah, itu di situ Bapaknya keliru. Karena kita bekerja atas undangan dan permintaan pemerintah, kita tidak bisa bekerja tanpa Kunci bahasanya. Jangan menggunakan bahasa yang memang kelabu. Arahan dan undangan itu beda. Arahan itu adalah menerima perintah. Sepakat nggak? Ya. Sekarang kita masih menunggu arahan. Makanya jangan coba untuk mengkelabui saya. Tidak ada upaya untuk itu, kecuali Bapak menerjemahkan apa yang saya sampaikan secara berbeda. Yang pasti kita di sini hanya berkoordinasi dengan pemerintah untuk langkah-langkah selanjutnya. Maka itulah tuntutan kami. Siap dipenuhi atau enggak? Kalau enggak silakan walk out dari sini. Selesai. Saya kira sudah cukup jalannya. Kita bisa lihat ya. Ini warga Aceh itu udah nolak banget ya. Tapi lihat kelakuan dari anggota UNHCR kayak yang masa bodo amat. Kita di sini atas undangan gitu ya. Biarkan mereka menetap dulu di Indonesia gitu, Rohingya. Karena emang orang Rohingya ini itu dikasih lindungan dari UNHCR ya, UNHCR gitu. Jadi orang Indonesia juga nggak bisa ngapa-ngapain tentang Rohingya gini. Tapi kalau dari Indonesia sendiri kan nggak ada perlindungan buat orang yang ilegal gitu. Tapi ya semoga lah jangan sampai terjadinya peperangan lah ya. Karena emang orang Rohingya ini nggak dilindungi oleh undang-undang di Indonesia ya teman-teman. Yang dilindungi orang-orang Indonesia yaitu warga negara Indonesia. Dan orang yang masuknya secara ilegal ya, dengan punya visa, password itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi orang Rohingya ini tidak dilindungi ya teman-teman. Nih, ini yang gue takutin juga sih ketika nanti warga Aceh ini marah gitu, ngamuk gitu. Tanahnya tuh buat tinggal orang Rohingya gitu ya. Tanah nenek moyangnya sendiri gitu. Ya ini karena kesalahan di tahun 2015 karena ada orang yang menerima orang Rohingya. Nah saat ditanya nih, saat diwawancara orang Rohingya di Indonesia, kita lihat seperti apa. Nah jadi nih perindapan Rohingya ketika ditanya jika diminta pulang ke Myanmar. Ada aja alasan mereka buat nggak balik lagi ke Myanmar. Kalau kalian takut mati di negara kalian, kenapa kalian mau mati di negara kami? Kalian cuma jadi benalu di negara kami. Oke, kita dengerin. Dari 1 bulan sampai Thailand, dari Thailand saya ke Malaysia. Naik kapal, saya 1 bulan masuk Thailand. Lepas itu masuk Malaysia. Itu Malaysia 7 tahun. Karena sampai sini, saya dari Malaysia masuk Indonesia. Malaysia masuk ya. Indonesia. Kalau diminta untuk pulang kembali ke Myanmar, mau atau tidak? Kalau tak bisa pulang Myanmar hari-hari perang sana. Itu hari-hari saya tak mau, itu saya kena mati. Nah tuh, itu singkat aja wawancaranya. Mereka nggak mau ketika mereka disuruh pulang ke Myanmar. Akhirnya mereka betah lah ya dari Malaysia
pindah-pindah aja di Indonesia karena mereka tahu orang yang bermayoritas Muslim hanya di Malaysia dan Indonesia. Jadi mereka benar-benar aman lah tinggal di sini. Ya, nah itu sih. Inilah ya, sebenarnya masih banyak lagi tentang kenapa penolakan ini. Tapi kalau masih Indonesia ini masih tunggu pihak dari pemerintah. Kalau nggak salah Jokowi udah nanggepin deh. Yaitu suruh Menkumham tanggepin tolak Rohingya ini karena bakal memperpecah belah Indonesia, teman-teman. Wow, ini beritanya nih ya. Kalian bisa lihat lah, kalian bisa baca. Jokowi udah negasin ke Mahfud MD suruh tangani lah ini ya Rohingya di Aceh. Karena emang udah bener-bener banyak, teman-teman. Kabarnya sih gua dapet 3 kapal, guys. Wow, 3 kapal ya, besar banget. Tapi gue jujur, gue dulu pernah naik kapal yang sebenarnya kapal rakit kayak gini ya. Itu isinya padat banget, gue lupa. Gue waktu kecil jadi emang itu ilegal ya. Dan itu masuknya tuh di malam hari kalau nggak salah ya. Itu malam hari dan ya itu zaman-zaman gue pokoknya butuh banget lah duit ya. Ayah gue jadi sedih kalau inget ya. Pulang dari Malaysia ke Indonesia itu paspor gue mati, visa gue mati segala macem, dan gue masih kecil. Akhirnya duit nggak ada, balik pun lewat perahu kayak gini ya. Perahunya meroboh, teman-teman. Ya ampun, gila ngeri banget dah asli. Gue keinget masa lalu gue. Oke, nggak usah ngebahas ini next. Oke, gue bakal bahas di video gue sebelumnya. Top komen bakal gue bacain di video ini. Oke, ada 3 top komen dari saat video ini dibuat, yaitu dari @dengpana. Keadilan di negeri kita penuh parasit. Semoga ada yang mampu membersihkan parasit ini agar keadilan berdiri tegak. @suyadidadi7090. Inilah penegak hukum yang memulai hukum. Inikah tugas Mahfud, tuntaskanlah termasuk Jessica. Dari @wucikong8307. Harusnya dipecat dan ditahan wakil menteri tersebut. Sedangkan Jessica tidak bersalah tuh, kok dikurung duluan dan dipaksa bersalah dan dipenjara pula. Ya begitulah hukum negeri ini. Berlaku hanya untuk orang yang punya tahta dan uang gitu. Harta, tahta, jabatan. Ya. Oke, thank you banget yang udah komen-komen di video ini. Thank you banget guys ya, selalu ramein video-video gua. Ya gue cuma bisa kasih like kayak gini aja ya. Jadi emang kalau kita bahas Mahfud MD ini, Edi dan Wawan ini ya masih bebas, sudah tersangka tapi masih bebas gitu. Masih berkeliaran di rapat-rapat gitu kan, aneh banget ya. Oke, mungkin ini aja tentang Rohingya. Dan gue mau undur diri dulu. Gue Fadli, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun salah pengucapan, salah penyampaian, ataupun ada kata-kata yang menyinggung mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.